Ini masuk bulan suci Ramadan. Biasanya saya cat rumah. Maaf Bapak Ibu, kadang cat rumah kita itu biayanya, pernah saya dengar ada jemaah yang curhat, pengeluaran untuk biaya cat itu 50 juta Pak, untuk cat rumah saja. Pernah enggak kita bersedekah 50 juta di jalan Allah? Rasanya kalau saya belum pernah Pak. Saya kalau ada uang 5 juta di kantong, ada uang 5.000 di kantong, menurut Bapak berapa nilai yang saya sedekahkan? Ibu menghina betul Ibu. Ibu bilang 5.000 katanya. Ibu benar, 100% Ibu benar. Itulah iman saya. Tapi nanti kita diingatkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang yang disuruh itu yang puasa orang beriman. Kalau orang sudah beriman, dia berpuasa, dia dapat takwa. Orang bertakwa itu dermawan. Jangan mengaku kita orang bertakwa kalau kita bakhil, kita pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, Bapak Ibu, generasi muda, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga malam ini. Tanpa terasa kita semakin dekat dengan penghujung bulan Sya'ban. Malam ini kita sudah berada di tanggal 27 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga saja malam ini bukan malam terakhir kita berada di dunia ini. Orang tahu kapan jadwal dia sahur, kapan jadwal dia berbuka, tapi tak seorang pun tahu kapan jadwal kematiannya. Terkena corona maupun tidak terkena corona, semua kita tentu berjodoh dengan kematian. Semoga sisa usia kita ini atas rahmatnya, atas karunia, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita, semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teladan kita sepanjang masa, semoga kita bisa meneladani seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, berat saya ceramah di masjid ini. Kenapa berat? Karena di ujung sana nampak saya keranda. Ini mengingatkan kita memang ada saatnya kita di atas tanah, ada saatnya kita di bawah tanah. Nah, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk terus istiqomah melaksanakan amal soleh. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi diikuti dengan amal soleh. Dan Allah menerima segala amal soleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Tema saya malam hari ini, Ramadan dan kekuatan ekonomi umat. Ramadan dan kekuatan ekonomi umat. Ramadan menjadi bulan mulia karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini ayat yang paling panjang
terkait dengan ayat-ayat ekonomi, Pak. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 282. Disitulah asal muasal tentang akuntansi. Ya, disitulah asal muasal faktubu itu apa maknanya? Tulis menulis, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli itu. Nah, di sini pula banyak terjadi persoalan umat itu, ya. Di sini pula terjadinya problem antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika kita menyebut persoalan muamalah ini. Nah, oleh karena itu kita yakin tak ada satupun ajaran Islam ini yang tidak mengajarkan kita bagaimana melewati hidup ini dari seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Nah, lalu apa hubungannya Ramadan dengan kekuatan ekonomi umat? Jelas, karena ada penghimpunan sedekah yang banyak sekali di bulan suci Ramadan. Saya melihat dan beberapa teman-teman filantropi sudah menjumpai, turut membantu mengkampanyekan program-program selama Ramadan nanti. Ada program Quran, ada program bantuan untuk saudara kita di Palestina, ada program untuk anak yatim, untuk fakir miskin, dan program-program kemanusiaan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puasa bagian daripada syariat Islam. Zakat juga bagian daripada syariat Islam, termasuk haji. Haji belakangan, kalau sudah beres salatnya, puasanya, kemudian zakat. Di samping yang awal adalah syahadatnya. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang mendasar, kenapa umat Islam ini ekonominya belum kuat, Pak? Termasuk saya. Ini kalau Bapak lihat wajah saya, ini kan wajah-wajah ekonomi lemah sepertinya. Tapi kalau saya lihat jemaah di sini, sepertinya wajah-wajah ekonomi kuat. Dia dari wajah ke kerawangan itu, Pak. Dari wajah itu kelihatan. Tapi saya berdoa siapapun di antara kita yang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Amin. Nampaknya yang paling kuat amin sebelah sana. Nampaknya banyak yang belum lunas sebelah sana. Yang di tengah, yang di pinggir nampaknya sudah banyak yang lunas. Tapi pernah diajarkan seorang yang berada di dalam masjid satu doa oleh Rasulullah SAW. Abu Umamah namanya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa, Pak, kalau hutang kita ini banyak. Nah, Bapak dan Ibu, penyebab kaum muslimin ini miskin, ya, mungkin juga termasuk saya. Tentu kita berkaca dulu bagaimana ya perjuangan tokoh ekonomi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tokoh ekonomi sesungguhnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membangun namanya Baitul Mal. Jadi lembaga keuangan yang pertama yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi namanya Islamic Social Finance. Keuangan dalam Islam itu ada zakat, ada infak, rumah besarnya adalah sedekah, lalu ada wakaf. Dikumpulkan ini, Pak. Lalu ditasarufkan, didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaan saya, zakat, infak, sedekah maupun wakaf itu biasanya yang lebih besar penghimpunannya di bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan suci Ramadan. Penghimpunan zakat mal Masjid Munawarah senilai 500 juta misalnya. Amin. Ya, Pak. Tapi dengar aminnya nampaknya tak semangat, Pak. Ya. Penghimpunan Basnas sekian, penghimpunan LAS, lembaga zakat yang lainnya juga banyak sekali. Nah, maka orang-orang akan mendapatkan kemanfaatan dari instrumen keuangan Islam ini. Bapak dan Ibu,
yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tapi cenderung kita menahan harta kita, ya. Kita cenderung menahan harta kita. Kita sibuk memperkaya diri sendiri. Alhaakumut takatsur. Kita kumpulkan banyak-banyak untuk di atas dunia ini. Padahal sebentar lagi kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ini penelitian. Lebih banyak mana orang mendaftar haji atau mendaftar bayar zakat, Pak? Kalau melihat jumlah keberangkatannya nih, contoh, orang berangkat mendaftar misalnya ONH-nya tahun 2000, berangkatnya 2000, misalnya 25, ya berarti 25 tahun dia menunggunya. Itu menunjukkan orang lebih semangat untuk mendaftar haji daripada antrian untuk membayar zakat. Padahal selesaikan dulu zakat ini, selesaikan dulu sedekah wajibnya maupun sedekah yang sunatnya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu untuk mempersiapkan al-mali, persiapan harta, ya, agar kita mendapatkan kelak tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah orang kemudian mengumpulkan hartanya banyak sekali di bulan suci Ramadan ini, maka tentu banyak manfaatnya dari harta yang terkumpul itu. Tapi keperluan saya banyak, Pak Ustaz. Ini masuk bulan suci Ramadan, biasanya saya ngecat rumah. Maaf Bapak Ibu, kadang cat rumah kita itu biayanya, pernah saya dengar ada jemaah yang curhat, pengeluaran untuk biaya cat itu 50 juta Pak, untuk cat rumah saja. Pernah enggak kita bersedekah 50 juta di jalan Allah? Rasanya kalau saya belum pernah Pak. Saya kalau ada uang 5 juta di kantong, ada uang 5.000 di kantong, menurut Bapak berapa nilai yang saya sedekahkan? Ibu menghina betul Ibu. Ibu bilang 5.000 katanya. Ibu benar, 100% Ibu benar. Itulah iman saya. Tapi nanti kita diingatkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang yang disuruh itu yang puasa orang beriman. Kalau orang sudah beriman, dia berpuasa, dia dapat takwa. Orang bertakwa itu dermawan. Jangan mengaku kita orang bertakwa kalau kita bakhil, kita pelit. Ini sulit untuk kebangkitan umat, kebangkitan ekonomi umat, karena kita belum mau berbagi kepada saudara kita. Nah, Nabi telah mencontohkan, sahabat juga telah mencontohkan, di mana harta yang Allah titipkan kepada mereka, lalu mereka keluarkan, ya, jumlah yang banyak, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan harta itu insya Allah tidak akan berkurang ya Pak. Mana qasat sadaqah min mal. Harta itu tidak akan berkurang. Insya Allah dia akan terus bertambah. Ini cerita menarik Pak. Ada orang saluran pernapasannya terganggu. Saluran pernapasannya terganggu. Lalu dia berobat ke luar negeri, ya, berobat ke luar negeri. Lalu ada seorang ustadz yang jenguk, gitu. Jenguk Pak Ibu. Sakit apa Pak? Saya penyempitan saluran pernapasan. Bukan karena COVID, katanya penyempitan saluran pernapasan. Wallahu a'lam. Dan berapa biaya yang sudah Bapak keluarkan di rumah sakit ini? Habis Ustadz, lebih kurang 150 juta. Mungkin dihitung seluruhnya lah, seluruh pengeluarannya selama sakit itu 150 juta. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Sudah ada enggak perubahan angsurannya? Alhamdulillah, izin Allah saya sudah bisa berjalan berapa langkah lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Ucapkanlah terima kasih kepada dokter medis yang telah merawat Bapak, gitu ya, abdominan nasnya. Nah, ini peluang kebaikan buat yang profesi dokter tadi, amal ibadah, amal soleh untuk mereka. Terus sebelum pulang ustadznya bilang, Pak, ini kisah nyata, ya, jemaah yang cerita.
Terus ustadznya bilang sambil nasihat kepada jemaah, Pak, berapa yang sudah pernah yang Bapak keluarkan untuk yang membuat saluran pernapasan? Siapa yang membuatnya, Pak? Allah. Diam juga jemaah. Begitu kita sakit, ya Pak, lalu kita berobat, kita ikhlas mengeluarkan sekian ratus juta, sekian puluh juta. Tapi ketika kita sehat-sehat saja, pernah tidak kita mengeluarkan jumlah yang sama? Ya, minimal setara dengan itu, atau lebih kecil daripada itu. Mungkin berat kita untuk mengeluarkannya. Makanya kalau Bapak lihat, ya, ada orang kaya sekali, tapi ada orang miskin sekali. Padahal dalam Islam tidak begitu. Islam ini ingin pemerataan ekonomi, ya. Ada agniya lalu membantu yang tak punya, ada muzaki lalu membantu mustahik. Nah, kemudian kita diingatkan sebentar lagi bulan suci Ramadan, maka Bapak dan Ibu berlomba-lombalah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya kalau Ramadan itu kemudian merubah ekonomi umat? Saya kasih contoh, ya. Misalnya saja kita bicara tentang zakat. Zakat, Pak. Tapi saya mengusulkan kalau mendengar konteks husmin amwalihim, maka sebaiknya zakat itu, Pak, jangan Bapak langsung salurkan. Ambillah, kan begitu konteks surah At-Taubah tadi, ayat yang ke 103 gitu. Ambillah, ini fi'il amar. Siapa yang disuruh ngambil? Allah menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuruh Allah, diperintahkan syariat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada siapa, Pak? Petugasnya, ada officernya yang disebut dengan amil. Banyak orang menganggap amil ini kerjanya 3 hari mau lebaran saja, Pak. Itu namanya pas, betul, panitia amil zakat, ya. Tapi zakat ini kan enggak 3 hari mau lebaran aja, Pak. Itu zakat fitrah. Tapi ada zakat-zakat yang lainnya, zakat mal. Dan orang miskin itu tidak diurus 3 hari mau lebaran saja, tapi setiap hari mesti kita urus orang-orang miskin tadi. Maka Rasulullah mengajak beberapa sahabat mendirikan lembaga keuangan pertama yang disebut dengan Baitul Mal. Kemudian kemanfaatannya turun dari jadi program-program yang banyak sekali. Misalnya program pendidikan, ada program-program kesehatan dan program yang lainnya. Bapak dan Ibu, kenapa tidak bisa langsung sendiri, Pak Ustaz? Boleh saja. Mungkin ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Tapi jumhur ulama, Pak, di mana Bapak mencari nafkah, sebaiknya disalurkan di situ. Misalnya Bapak bekerja di Pekanbaru atau di Jakarta, maka di mana kita mencari nafkah itu dikeluarkan di daerah tempat kita bekerja tadi. Namun, kalau menyalurkan langsung, ini agak sensitif gitu. Saya kasih contoh, ya. Kamu cuci mobil saya. Saya bilang ke anak muda, cuci aja mobil saya. Siap, Pak, saya akan cuci mobil. Nanti kalau udah selesai, panggil saya. Saya ada di dalam rumah, ya, lagi baca buku. Begitu selesai, saya keluarkan uang untuk dia 500.000. Besar, Pak, ya? Cuci mobil 500.000. Uang apa ini, Pak? Saya bilang sama beliau, ini uang zakat saya. Kamu kan sudah cuci mobil saya, dan kamu berhak mendapatkan zakat saya. Pertanyaan mendasar, beda enggak upah dengan zakat, Pak? Pintar Bapak Ibu di sini. Berarti kita egois itu. Kita menyamakan antara zakat dengan upah. Tidak pun anak ini cuci mobil kita, selama dia masuk 8 asnaf, karena zakat itu adalah harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk kelompok tertentu. Anak ini benar, Pak. Prinsip 8 asnafnya memang dia dapat karena dia pemuda miskin, fuqara wal masakin. Tapi jangan menganggap itu upah. Enggak pun dia cuci mobil kita, kalau mau langsung menyalurkan, itu sah-sah saja. Tapi bagi saya,
bagus ke lembaga. Pertama, lembaganya akan membina dia. Kapan kita mau membina mustahik ini, Pak? Kita udah sibuk dengan pekerjaan kita. Kemudian kalau melembaga, kita tahu dia benar nggak syarat mustahiknya, dapat nggak anak ini. Jangan-jangan dari uang zakat yang Bapak berikan 500.000 itu diberikannya ke narkoba, diberikannya ke minuman keras. Karena syarat mustahik itu juga ada. Nah, di samping kalau membayarnya kepada lembaga, maka banyak pula penerimaan lapangan kerja. Salah satu pekerjaan yang ada dalam Al-Quran apa Pak? Amin, wa aminin, amin. Ya, disebut dosen saya belum itu, disebut pekerjaan yang lain saya nggak itu. Bukan berarti pekerjaan ini tidak baik, Pak. Tapi satu-satunya pekerjaan yang ada dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 itu yaitu amin. Siapa dia? Petugas zakat. Berarti ada lembaganya, ada orangnya, ada program untuk kemudian membangun ekonomi umat itu. Jadi dia berubah dari orang miskin kemudian menjadi orang yang membayar zakat. Jadi orang yang pertamanya adalah menerima zakat, kemudian dia lama-lama akhirnya mengeluarkan zakat. Jadi sebaiknya jangan kasih terus setiap Ramadan. Ini usulan saja Pak ya. Di Masjid Munawwarah ini memanggil orang-orang miskin untuk menerima 1 liter minyak makan, 1 sarung, kemudian beras, kemudian sembako yang lain. Setiap tahun begitu. Kok tidak berubah-berubah mustahil di sekitar Masjid Munawwarah ini? Karena belum ada zakat produktif. Apa contoh zakat produktif itu? Ramadan nanti dikumpulkan. Di awal Ramadan sudah ada kategori ya masyarakat miskin yang akan menerima bantuan zakat dari jemaah Masjid Munawwarah. Nggak usah banyak-banyak. Tahun pertama ini 10 orang saja, ya. Tapi pembaginya banyak. Ibu ini kehilangan suaminya, ya. Ibu ini ya sudah tidak ada lagi suaminya. Didatang. Lalu zakat produktif itu apa? Tidak hanya sekedar bagi-bagi kain sarung, minyak makan, tapi ibu usaha apa Bu? Itulah, saya usahanya kecil-kecil. Selama ini minjam dengan rentenir. Pinjamannya kecil, tapi bunganya besar. Dosa Bu, kata jemaah. Selama ini kita hanya bisa bilang itu dosa. Riba finansial. Riba itu yang dibuat orang Yahudi. Kita bilang dosa, tapi solusinya tidak ada Pak. Jalan keluarnya dari pengurus masjid nggak ada. Kita hanya bilang nggak usah. Kalau nggak usah, lalu apa solusinya? Kata pengurus, mumpung bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, ini bulan yang berkah, kami ada membagikan zakat. Tapi kami khawatir uang, jangan-jangan nanti diberikan ke sepeda anak, diberikan nanti ke kipas angin, apalagi kursi mau lebaran misalnya. Terus kami akan berikan ibu modal kerja. Ya, mungkin ibu yang sudah biasa berjualan pagi hari lontong atau goreng-gorengan, mungkin ibu akan menjual kembali dengan modal tidak perlu kembalikan, asalkan ibu akhirnya bisa mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan ini. Kan begitu Pak ya? Karena ini bulannya Quran. Lalu ibu tidak meninggalkan duhanya. Kalau bisa ibu sholat malamnya. Saya mengisi acara Pak di siang. Itu masuk masjid dibuatkan 2. Saya lihat ada 1 ATM. Mau saya gunakan juga, kadang-kadang keluar uangnya. Ternyata yang keluar bukan uang, tapi yang ada di dalam ATM itu adalah beras. Namanya ATM beras. Kapan masyarakat miskin mengambilnya Pak? Ketika habis sholat subuh, antara waktu syuruk itulah kira-kira. Berarti dia diharuskan untuk sholat berjamaah, untuk ya ruhiyahnya. Kemudian habis sholat berjamaah itu ikuti majelis taklim. Setelah itu dia boleh mengambil beras ATM yang ada di dalam masjid yang ada di Buatan 2 yang saya lihat berapa pekan yang lalu. Nah ini kan berarti solusi. Jadi lumbung pangan masyarakat itu, kalau ada orang tanya, maka lumbung pangan masyarakat yang terbaik itu masjid. Masjid telah mengakomodir. Masjid bukan hanya tempat sholat, masjid bukan hanya fungsi ibadah, tapi masjid juga adalah fungsi sosial.
membantu orang-orang yang ada di sekitar masjid. Masjid berdiri megah, tapi di samping masjid ada ibu-ibu yang terdiri, kita nggak bisa bantu. Ada ibu-ibu yang nggak makan, mungkin kita nggak peduli, nggak begitu. Karena masjid ini adalah pusat peradaban, di mana ada kepedulian kita, ya, kasih sayang kita tebarkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjidnya. Nah, Ramadan itu mudah untuk merealisasikannya. Itu baru bicara tentang zakat, lalu zakat turunannya dengan zakat produktif tadi. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Allah mudahkan rezekinya. Amin. Mau didoakan mana nih jemaah? Orang kaya, soleh, dermawan, apa orang miskin yang sombong? Ini beda ya. Kalau saya mau didoakan kaya, soleh, dermawan, amin. Seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, ya Pak ya. Dan tentu mereka belajar dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini biarlah jadi lukisan Pak, ya, bukan tujuan akhir kita. Kita mesti mempersiapkan ya bekal kita untuk kehidupan setelah kita di dunia ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Tapi berat memang Pak. Keinginan kita terhadap dunia ini dengan riuh-riuhnya banyak sekali. Sudah punya mobil banyak gitu, pengen nambah mobil. Sudah punya rumah besar, pengen lagi rumah yang lain. Rumah satu, ingin rumah kedua. Sudah punya orang rumah satu, saya nggak ikutan lagi. Ya, pokoknya semuanya ingin berbagi, bertambah, bukan salah, ya Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ini bisa membuktikan, ya, kalau zakat itu bisa nolongin saudara kita. Nah, ada yang lagi yang kedua, dia sering kita dengar, tapi prakteknya mungkin jarang, ya, di antara kita. Kita lebih sering mempraktekkan apa yang akan kita tinggalkan. Ini maaf ya Pak, kenapa mobilnya diasuransikan Bu? Iya Pak Ustaz, khawatir nanti kalau mobil saya dicuri gimana? Kenapa itu rukonya diasuransikan Bu? Iya Pak, nanti kalau terbakar gimana usaha saya? Khawatir terkait dengan ya dunia, termasuk saya, termasuk ya. Apakah ini fitrah kita sebagai manusia yang lemah? Ya boleh jadi. Rezeki kita tak terbatas, tapi kita sering was-was. Saya ulangi, rezeki kita tak terbatas, tapi kita sering was-was, sehingga kita nggak tenang. Betul Pak? Bukan tak boleh. Ya, saya tidak membahas hukum asuransi tadi. Itu untuk resiko dunia. Pertanyaannya, bagaimana dengan resiko akhirat? Gimana? Saya sering mencontohkan itu ya. Ibaratnya kalau ada dua benda, ya, ini contoh, dosa saya banyak. Saya dulu di SMA 2 ini sekolahnya, kan tidak jauh dari sini ya. Tamat tahun 95, ya, jurusannya biologi. Kami bukan dari sekolah yang banyak belajar agamanya. Saya termasuk dai yang bukan dari pesantren. Dari SMA 2 nanti kuliah di umum gitu ya. Tapi alhamdulillah izin Allah bisa kemudian menjalankan dakwah. Semuanya atas rahmat Allah. Dosa kita banyak dari kita balik sampai kemudian hingga saat ini. Kalau dosa kita lebih berat daripada pahala kita masuk liang lahat, kira-kira alam barzah itu menjadi nikmat apa azab? Logika aja, azab. Allah Maha Adil. Allah Maha azab dosa. Jangan-jangan sholat berjemaah ini udah pensiun gitu. Ya Bu, jangan-jangan untuk aurat ini ketika sudah punya cucu gitu. Banyak dosa kita mudah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Lagi-lagi itulah hebatnya Islam, memberikan ruang agar orang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keinginan orang Pak Haji, kalau dia tahu dia akan meninggal dunia, dia hanya bermohon satu hal saja. Silakan Bapak pilih, sholat, puasa, atau sedekah.
Yang bisa jawab dapat hadiah dari pengurus masjid. Bukan dari saya. Mana orang pilih? Sebentar lagi Bapak meninggal Pak. Jam 9 malam ini akan datang malaikat. Yang cabut nyawa kita corona apa malaikat maut Pak? Ini perlu diluruskan juga nampaknya. Ya, asbabnya mungkin corona. Tidak corona pun kalau sudah datang meninggal terpleset pun di kamar mandi meninggal juga Pak ya. Tapi jangan berganti pula fungsi peran malaikat maut itu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, malaikat maut akan menjemput jam 9 atas izin Allah. Orang pilih mana? Sholat, puasa atau sedekah? Sedekah. Pintar ya. Pernah itu dengar ayatnya kan? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqah wa aku minas sabirin. Ya Allah, seandainya Engkau tunda kematian kami sesaat saja, kami akan dapat bersedekah. Selesaikan Masjid Munawwarah ini dengan pembangunannya. Selesaikan tempat duduk Masjid Munawwarah ini. Kita nggak ada orang salat, orang berwuduk, maka mengalir nggak pahalanya Pak? Mengalir pahalanya. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Iza mata insan inqata'an amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Itu yang pertama. Bukan ilmu yang bermanfaat, bukan wawalid soleh, anak yang soleh, tapi yang pertama sedekah jariyah. Bapak sama-sama ke masjid ini sama saya. Saya tinggal beres saja sholatnya. Bapak sholat sekaligus membangun tempat sholat. Itu pahalanya beda. Tapi banyak orang rumahnya lebih bagus daripada rumah Allah. Banyak orang karpet rumahnya lebih bagus daripada karpet rumah Allah Azza wa Jalla. Banyak orang kamar mandinya lebih bagus daripada kamar mandinya rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia sering masuk ke rumah Allah, dia sering mampir ke kamar mandi toiletnya rumah Allah, tapi dia biarkan sementara Allah telah titipkan harta itu pada dirinya. Dia kalau halal dihisab, kalau haram dia akan dihisab. Saya paling takut, mungkin saya paling banyak dosa, mungkin paling amanah. Tapi kita bermohon semoga Allah masih berikan kita kesempatan untuk mengevaluasi diri kita, untuk melakukan hal-hal yang baik ya, ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada 8 asnaf penerimanya. Kalau wakaf lebih dahsyat lagi. Cuma wakaf ini kan bukan hanya masjid Pak. Wakaf ini bukan hanya tanah kuburan Pak. Wakaf ini bukan pesantren Pak. Pertanyaan saya, kalau ada wakaf produktif, contoh Pak Haji bilang, Ustaz saya punya tanah, gimana saya dulu nih sebagai jemaah Masjid Munawwarah mewakafkan tanah saya seperti tanahnya Umar, lan tanal biru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu tanah di Khaibar. Gak usah itu dijual tanahnya, tapi hasil daripada kebun ini, tahan pokoknya, kemudian hasilnya disedekahkan. Kalau zakat bisa dibagikan, tapi kalau wakaf itu nggak boleh habis Pak. Makanya mungkin orang maunya masjid aja, karena kalau masjid ini kan nggak bisa diperjualbelikan. Tapi masjid banyak juga yang dirubuhkan, karena akad di awalnya tidak dibuat akta ikrar wakafnya. Ayahnya mewakafkan, anaknya nggak mewakafkan, akhirnya rubuh masjid di Jawa itu. Masjid Munawwarah ini sudah ada akta ikrar wakafnya Pak. Alhamdulillah. Bangun lembaga yayasannya, kemudian minta ya di BPN Kemenak penyuluh agama membuat akta ikrar wakafnya. Ini penting Pak, karena namanya harga tanah lama-lama tambah tinggi harganya, tapi mesti dipegang dulu dengan badan hukum dari negara kita. Dan alhamdulillah pemerintah memfasilitasi dengan nama akta ikrar wakaf itu. Nah, Bapak dan Ibu, maka orang banyak buat masjid, banyak pesantren. Tapi yang namanya pesantren, yang namanya masjid, yang namanya ya panti asuhan, itu kan perlu biaya. Betul Pak? Perlu biaya. Tapi saya menerima ide Pak Haji. Biarlah tanah saya dulu Pak Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bebaskan, kita buat nanti kebun sawit gimana? Oh sawit mungkin banyak menggunakan air Pak. Lalu kalau terbakar ini rawan lagi Riau dengan asap. Bagaimana dengan aren? Boleh. Sekarang lagi tren Pak aren, kopi aren, ya, air nira itu harga per liternya juga bagus. Nah, gimana caranya Pak Haji? Bapak yang punya ide, saya hanya marketing saja, sampaikan kemana-mana.
Ini ada tanah Pak Haji Jemaah Munawarah, mungkin alamatnya di Kampar, tapi kemudian dia punya ide menanam aren. Ini namanya wakaf produktif, Pak, gitu ya. Maka ada yang menyumbang, saya berwakaf 5 batang aren. Pak Imam tidak ketinggalan. Saya berwakaf 10 batang aren. Alhamdulillah. Setelah dikumpulkan ternyata ada 100 batang kebun aren. Nah, pertanyaan saya, dirawat dia, setelah dia menghasilkan, boleh tak Pak untuk biaya operasional kita selama Ramadan? Boleh tak? Kebun aren itu menghasilkan air nila aren tadi. Hasilnya itu ya, keuntungan bersih itu boleh tak Pak untuk biaya operasional masjid kita? Bayar listriknya, bayar imamnya, guru MBA-nya, boleh Bapak Ibu? Namanya mauquf alaihi, penerima manfaat wakaf jauh lebih banyak daripada penerima zakat. Berarti kalau kita bicara zakat, ada yang lebih dasar lagi, namanya wakaf. Kemanfaatan zakat lebih dasar, kemanfaatan wakaf tidak kalah, jauh lebih dasar. Itu Pak Imam bisa digaji 25 juta sebulan. Kok tidak ada yang aminkan? Tidak semangat jemaah. Di Mekah itu kabarnya Seysudes itu gajinya 120 juta. Kalau dikonversi ke rupiah, wallahu a'lam. Saya tidak paham. Tapi saya tanya kawan yang bekerja muasasah di sana, gaji Imam Sudes itu 100 juta. Jadi imam sana tidak ada jual madu lebah lagi, Pak. Tidak ada gaji. Udah fokus jadi imam, sudah belajar mensanadkan tafsir Qur'annya, sudah mensertifikasi calon-calon imam yang lainnya. Fokus saja menjadi guru ngaji, murojaah Quran 1 hari 10 juz. Hanya orang yang bisa hafal Quran sajalah yang bisa mengkhatamkan Quran 1 hari 30 juz. Syaratnya hafal Quran. Kalau masih melihat mushaf Al-Quran itu nggak bisa. Makanya Utsman bin Affan sholat dia ketika witir di Hijr Ismail, khatam dia 30 juz Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita umur 60 Pak, belum pernah khatam Quran. Tapi ada caranya. Pak Ustaz, saya punya kebun. Nah ini dia. Jadi mauquf alaih itu bisa Bapak yang invest Pak. Saya punya kebun pisang, saya akan wakafkan. Oke, nanti kalau sudah panen kebun pisangnya, itu di Munawarah itu ada rumah orang yang juga diwakafkan Pak Ustaz. Kami sudah kerjasama, rumah itu dipakai untuk penghafal Quran. Maka biayanya setiap bulan itu dari hasil kebun wakaf pisang saya. Bisa Pak? Bisa nih Pak? Katakanlah hasil kebunnya 20 juta sebulan, berarti untuk guru ngajinya, untuk anak-anaknya, untuk makanannya dari hasil kebun Bapak. Hafal Quran nih Pak, kita udah meninggal dunia, ngalir apa pahalanya? Allah. Nah, jadi wakaf itu amalan orang cerdas Pak. Namanya pasif income, pasif amal. Jadi ada orang ingin dapat pasif income, pensiun. Banyak orang jadi ingin pegawai negeri, nggak apa-apa, agar dapat nanti penghasilan yang dituanya. Tapi kenapa kita nggak berpikir terhadap pasif amal yang nanti akan kita terima setelah kita meninggalkan dunia ini? Bapak mana setuju? Ini jalan meranti, jalan meranti. Mana yang setuju Bapak? Ya, kita minta sumbangan di tengah jalan, atau kita keroyokan beli rumah petak di pinggir jalan atau kios? Mana yang setuju Bapak? Minta sumbangan di tengah jalan, atau kita membeli dari wakaf melalui uang, membeli kios 3 petak, lalu uang sewanya untuk masjid itu. Mana yang setuju? Yang pertama apa yang kedua? Kalau ada yang menjawab yang pertama, saya tak mau jadi petugas. Yang banyak petugas itu yang saya jalankan ibu-ibu yang banyak itu. Pakai bedak putih pula di muka, pakai tangguh ikan jer. Saya heran, kenapa nangkap ikan tengah jalan? Rupanya kalau ada mobil besar lewat tinggal diginikan saja. Dan itu bukan cara dari kita Pak. Sunnahnya itu melapangkan jalan orang atau menyempitkan Pak. Maka di Masjid Munawarah di depan itu tak ada pengurus yang minta sumbangan di tengah jalan. Karena dia lihat rumah ibadah yang lain tak ada yang seperti itu. Betul Pak? Tak ada yang seperti itu. Ada cara-cara yang lebih mulia
Kan bisa. Ramadan besok nih Pak, boleh. Boleh zakatnya digiatkan, wakafnya digiat. Bapak bilang, wakaf melalui uang. Karena tak semua orang punya tanah, tak semua orang punya gedung yang akan dijadikan pesantren, tapi hampir semua orang punya uang. Wakaf melalui uang, dan pemerintah sudah menginisiasi itu. Namanya wakaf cash, wakaf uang. Betul Pak? Karena semua orang ingin mengalir pahala. Contoh, Pak pengurus bilang, di depan itu ada ruko yang akan mau dijual atau kios yang mau dijual. Berapa dananya? Kalau masjid yang beli itu 2 ruko itu 500 juta. Berapa Pak? 500 juta. Kalau kita kemudian sampaikan di bulan suci Ramadan, saya yakin Pak Haji, ya, Ibu, kita semua, saya 5 juta, saya 10 juta, saya 20 juta, gotong royong, dapat nggak ruko Pak? Dapat. Disewakan ruko, dapat uang nggak Pak? Asalkan pengurus amanah, siapapun pengurusnya sudah ada akta ikrar wakaf. 2 unit kios, 2 unit ruko ini adalah aset produktif milik Masjid Munawarah. Hebat. Apa bunyi ya? Udah. Habis waktunya Pak. Mudah-mudahan ketika nanti saya mendengar inilah masjid yang menjadi percontohan, masjid punya aset produktif dari wakaf produktif itu. Di mana itu? Di Masjid Munawarah. Hebat. Tidak ada kita mendengar lagi masjid utang listrik 300.000. Masjid mampu membayar, ya, bantuan untuk masyarakat. Masjid mampu kemudian, ya, berkontribusi untuk masyarakat. Itulah Islam. Dan sebentar lagi Pak, kita akan kedatangan bulan sedekah itu. Rumah besarnya adalah sedekah. Mari giatkan zakat dan wakaf untuk membantu ekonomi umat. Saya yakin Islamlah yang tak terkalahkan dengan gotong royong, dengan semangat kebersamaan, ta'awunu 'alal birri wat taqwa, mengumpulkan dana ini. Saya kasih ilustrasi penutup saja. Seandainya di Riau ini ada 1 juta orang ingin berwakaf melalui uang 1 juta banyaknya. 1 juta kali 1 juta berapa Pak? Berapa Pak? 1 triliun. 1 triliun, betul Pak. Kita beli pabrik kertas itu. Dari hasil pabrik itu kita minta Pak Haji, tolong Pak buat rumah sakit ibu dan anak gratis untuk masyarakat. Hebat, tapi tentu dikelola dengan amanah profesional. Tapi tak banyak Pak, mungkin saya belum amanah, maka saya belum terjun di wakaf itu. Tapi suatu saat banyak aset-aset masjid ini bukan hanya masjid, tapi juga adalah wakaf produktif yang justru untuk mengokohkan kegiatan-kegiatan di masjid ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini mencerahkan, bermanfaat. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Allah mudahkan rezekinya. Semoga Allah lapangkan rezeki kita tak terbatas. Jangan merasa was-was. Yang penting jangan lupa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.